ya. Nanti kita akan review lagi untuk rumus-rumus gerak lurus. Sekarang kita masuk ke gerak parabola. Perhatikan untuk lintasan Angry Bird ini adalah lintasan setengah lingkaran. Lintasan setengah lingkaran ini terbagi menjadi dua, gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Kompetensi dasar yang kalian harus kuasai adalah untuk yang 3.1. 3 itu adalah kompetensi kognitif atau pengetahuan atau bernalar, adalah menganalisis gerak parabola dan gerak melingkar dengan menggunakan vektor. Jadi vektor ini adalah arah ya. Jadi dia merupakan besaran arah ya, yang menggunakan arah selain ada nilai. Dan untuk kompetensi dasar untuk 4.1, 4 itu adalah praktikum atau psikomotor, yaitu mengolah dan menganalisis data hasil percobaan gerak parabola dan gerak melingkar. Ya. Indikatornya yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan kinematika vektor. Jadi kita mengolah data hasil percobaan gerak parabola. Ini adalah sebenarnya ini handout materi fisika kelas 11 sebelum ini ya, sebelum kurikulum 13 ada. Jadi saya memakai PowerPoint 2007, tetapi ini sangat signifikan sama materi kurikulum 2013 ya. Oke, perhatikan animasi gerak parabola di samping. Ya, ini adalah titik-titik dari suatu gerak. Gerak yang dilemparkan. Jadi ketika kita melemparkan bola ya, begini itu termasuk gerak parabola. Contohnya ya, ketika kita memasukkan bola basket ke dalam ring ya, dari jarak 1 meter di depan ring itu termasuk gerak parabola. Contohnya lagi ketika atlet sepak bola memasukkan bola ke gawang, itu termasuk gerak parabola. Jadi gerak parabola itu yang arahnya itu ke atas terus dia turun lagi ya. Kalau misalnya gerak lurus itu ya lurus aja. Jadi dia tidak mengalami gerak naik terus turun. Kalau misalnya gerak naik terus turun itu tapi lintasannya lurus, yaitu namanya gerak lurus aja, bukan gerak parabola. Ya, jadi perhatikan untuk lintasan koordinat kartesius ya. Jadi ini koordinat kartesius x, y digambarkan gerak parabolanya ya. Perhatikan karena gerak parabola ini lebih kompleks daripada gerak lurus ya, karena dikombinasi. Perhatikan gerak parabola itu terbagi menjadi gerak lurus horizontal dan gerak lurus vertikal. Gerak lurus horizontal itu adalah X dan gerak lurus vertikal itu adalah Y. Apabila suatu benda dilemparkan dari titik 0 ini ya sampai ke titik XT, T itu adalah pada saat waktu tertentu, maka perumusannya seperti ini. Ya. Pada saat benda di tempat ketinggian tertentu atau pada saat benda itu H maksimal, ketinggian maksimal, maka benda itu akan kembali turun ke bawah ya. Dan H maksimal ini adalah VY max ya. Jadi perhatikan ya, ini ada sudutnya.
Oh ya, sebelumnya saya mau nanya dulu untuk matematika, apakah sudah diajarkan tentang trigonometri? Belum, Halo? Miss. Kenapa? Belum, Miss. Belum. Oh, bagaimana ya ini ya? Karena ini kebanyakan trigonometri. Oke, berarti nanti saya kasih pendahuluan dulu untuk trigonometri. Oke ya, perhatikan V0 ya. V0 ini adalah kecepatan awal. Kenapa kecepatan awal? Karena ketika kita melemparkan benda ya, maka ada kecepatan awal dari tangan kita untuk melemparkan. Jadi kalau misalnya kita melemparnya pelan, jadi bendanya juga jatuhnya juga sangat sangat dekat. Kalau misalnya kita kecepatannya besar, jatuhnya itu mungkin jauh ya. Itu disebutnya V0. Pasti ada V0-nya untuk gerak parabola. Dan V0 ini diproyeksikan terhadap sumbu X. Ya. Jadi disebutnya VXO. O ini adalah artinya adalah mula-mula, sedangkan Vx ini adalah V yang diproyeksikan terhadap sumbu X. V ini juga harus diproyeksikan terhadap sumbu Y, karena apa tadi saya sudah bilang bahwa syarat gerak parabola adalah kombinasi antara X dan Y. X itu adalah GLB, jadi X ini adalah GLB, dan Y ini adalah GLBB. Oke. Sekarang perhatikan rumus-rumusnya ya. Oke. Pada saat benda di V saja, V itu artinya kecepatan di suatu waktu ya. Jadi bukan kecepatan awal. Jadi kecepatan yang sudah melewati lintasan tertentu. Itu disebutnya V. V itu juga rumus diproyeksikan terhadap X. Jadi VXO dan VY. Terus kalau VY ini adalah titik tertinggi. Ya. Jadi VY-nya ini titik tertinggi. Untuk VY itu sama dengan 0. Sedangkan VXO-nya itu ada nanti rumusnya ya. Dan ini V-nya turun ke bawah, itu adalah VXO dan VY. Sedangkan pada saat benda jatuh, sudah sampai di tanah, itu sama dengan V0 juga. Karena apa? V0-nya adalah 0, kecepatannya 0 kan? Jadi ini V0-nya 0. Kalau ini V0-nya pasti ada angkanya. Kalau 0 nggak mungkin. Jadi kalau tidak ada kecepatan, nggak mungkin benda itu melayang, kecuali itu mistis ya. Kalau mistis, benda melayang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, mungkin itu masuk di kelas 12, yaitu tentang fisika modern. Karena kalau fisika klasik ini semuanya harus terlihat oleh mata. Tetapi kalau fisika modern itu semuanya dijelaskan dalam bentuk atom, proton, neutron. Oke. Oke, sekarang Vx itu sama dengan Vx0 itu konstan, ya. Jadi Vx sama dengan Vx0 sama itu adalah konstan. Rumusnya adalah V0 cos theta. Rumus ini dapat dari mana? Saya sudah jelaskan di awal pada semester lalu. Oh, belum ya? Kosinus saya sudah jelaskan belum ya? Halo? Kayaknya sudah ya? Sudah, Miss. Oh ya, sudah. Oke. Perhatikan, cos itu, cos theta, kan rumusnya samping per miring kan? Samping per miring. Jadi sami ya.
Jadi cos theta sama dengan samping per miring. Nah, kalau di sini adalah theta, ya, maka sampingnya itu kan Vx kan. Ya, tanpa saya tulis 0 ya. Jadi 0 itu hanya mengikuti indeksnya, ya. Jadi kalau di sini adalah theta, maka di sini adalah sampingnya. Jadi sampingnya itu adalah Vx kan? Vx, ya. Per miringnya adalah V0. Ya. Sedangkan cos ini tetap cos theta. Oke. Jadi kita mencari V0 ini ya. Oh, maaf. Kita bukan mencari V0 itu, tetapi kita mencari Vx-nya. Jadi kalau mencari Vx, itu tinggal kita pindahkan V0 ini ke ruas kiri. Jadi rumusnya adalah V0 cos theta. Ya. Oke, nah ini rumusnya V0 cos theta. Jadi ini Vx. Oke. Jadi rumus untuk Vx itu sama dengan V0 cos theta. Ya. Jadi pertanyaan itu begini, berapakah kecepatan di sumbu X? Nah, rumusnya adalah V0 cos theta. Kalian harus tahu dulu sudutnya itu berapa. Karena gerak parabola itu dipengaruhi oleh kecepatan dan sudut. Ya. Misalnya ketika kalian melemparkan bola di ring basket, bisa masuk atau tidak itu tergantung sudut ketika kalian memasukkan bola. Jadi mungkin begini atau itu tergantung dari sudutnya. Ya, nanti kita akan pelajari bersama contoh soal ya. Di sudut berapa dan kecepatannya berapa. Oke. Ini adalah sumbu di X. Sekarang di sumbu di Y ya. Nah, perhatikan rumus untuk di sumbu Y ya. Untuk sumbu Y ini sebentar, ini jangan dulu. Jadi ini saya hapus dulu supaya saya bisa kasih tahu kenapa sumbu Y itu memakai rumus sin. Perhatikan ya baik-baik karena ini agak susah dibandingkan dengan gerak lurus. Oke, sekarang perhatikan untuk yang VY. VY ini ada rumusnya juga. Ya. Jadi kalau di sini theta berarti matematikanya ya, matematikanya kan seperti ini. Kalau nggak salah itu kalian sudah pelajari di kelas 3 SMP deh. Ini ya set bentuknya sini. Kalau di sini sudutnya 30 derajat, maka di sini pun nilainya 30 derajat. Saya nggak tahu matematikanya ini namanya apa. Apakah namanya itu kesebangunan atau apa ya? Saya kurang tahu. Tetapi dalam kan fisika memakai pelajaran matematika. Jadi saya tidak tahu namanya, tetapi saya bisa menggunakan matematika dalam fisika. Saya tidak tahu namanya ini seperti apa. Tetapi kalau di sini 30 derajat, pasti di sini juga 30 derajat. Ya. Oke, jadi kalau di sini theta, maka di sini adalah theta. Nah, sekarang saya tuliskan di sini sin theta itu adalah rumusnya kemarin yang saya sudah jelaskan adalah muka per miring ya, mukanya dia. Mukanya apa? Muka sudut. Jadi sudutnya ini kan tetanya di sini, berarti mukanya adalah ini. Ya. Jadi sama dengan mukanya itu adalah VY0. Sebentar ya. Sian, sebentar. Terus miringnya adalah V0. Ya, Sian, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Miss. Bukannya kalau vektor itu hanya bisa untuk mengukur garis lurus saja ya, Miss?
Garis lurus. Oh, besar, ya. Vektor itu kan kemarin saya sudah jelaskan itu kenapa kita belajar vektor dulu supaya vektor itu nanti masuk di rumus-rumus yang lain. Ini rumus vektor juga. Jadi vektor itu tidak lurus. Vektor itu menyatakan arah. Jadi kalau arahnya itu miring, kemiringan itu tergantung dari sudutnya kan? Ya kan? Jadi vektor itu tidak harus geraknya itu lurus, tidak. Tetapi dia bisa miring, tetapi dia tidak bisa melingkar. Ya. Jadi dia miring gitu loh. Jadi dia miring gini. Jadi gerak itu kalau parabola itu harus diambil geraknya harus diambilnya lurus supaya bisa dihitung apa tuh namanya gerak lurus terhadap sumbu X sama gerak lurus terhadap sumbu Y. Jadi vektor itu tidak selalu lurus 180 derajat atau 0 derajat. Pasti dia ada sudutnya. Kan kemarin sudah dipelajari itu kan? Yang gini loh, yang saya gini. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, terus vektornya begini, ini misalnya F1. Nah, ini kan ada sudutnya. Nah, sama dengan ini. Ini adalah vektor juga. Ya. Jadi ini kita belajar vektor. Jadi ini vektor yang dikombinasi dengan gerak lurus dan gerak vertikal ya. Jadi ini penurunan rumusnya. Ini agak susah ya. Semakin lama semakin meningkat levelnya. Oke. Jadi sin theta itu adalah VY0 dibagi V0. VY0 itu adalah muka, V0 itu adalah miring, ya. Jadi sin theta itu VY0 dibagi V0. Lah, sekarang kita mencari VY0-nya. VY0-nya atau VY sama aja ya, karena di sini ditentukan Vx sama dengan Vx0. Itu sama dengan sin theta atau V0, V0 dulu tulis dikali sin theta. Nah, ini rumus untuk V0. Kenapa ini harus paham? Karena nanti kita masuk di gerak lurus berubah beraturan gerak vertikal. Oke, perhatikan ini. Nah, ini VY ya. VY sama dengan VY0 minus GT. Ini diambil dari gerak lurus vertikal. Kan rumus untuk GLBB ini ya, itu kan rumusnya V sama dengan V0 plus minus GT. Oke, ini kan dari rumus GLBB ini kan, ya. Plus itu apabila dia turun, minus apabila dia naik, ya. Bedakan ya. Sedangkan G ini adalah gaya gravitasi, sedangkan T ini adalah waktu. Nah, sekarang ini diadopsi. Jadi rumus VY ini adalah diadopsi dari gerak LBB. Jadi ini diambil dari sini. Nah, tinggal diganti aja indeksnya. Indeksnya yaitu Y sama Y0. Oke. Jadi VY artinya V kecepatan di Y sama dengan kecepatan di Y0. 0 itu mula-mula dikurangi GT. Minus itu karena dia naik ke atas. Karena dia melawan arah gravitasi. Artinya dia negatif. Ya. Sekarang perhatikan, kita akan menguraikan VY0-nya. Nah, VY0-nya ini adalah V0 sin theta 0. Jadi ini, dari rumus ini. Oke. Itu ditaruh di sini. Ya. VY0 sama dengan V0 sin theta 0 dikurangi GT. Lah, G sama T ini tidak ada lagi komponen yang mempengaruhinya. Ya. Jadi ini hanya dua rumus.
Ada banyak rumus mulai dari VY 0, VY sama dengan 0, VX 0, VY. Ini satu-satu rumusnya. Ya, jadi dua rumus ini saya akan hapus semua, kita akan masuk ke rumus selanjutnya. Jadi ini penurunan rumusnya ya. Oke, tunggu sebentar, saya hapus dulu. Oke, sekarang perhatikan untuk sumbu X. Sumbu X itu untuk mencari apa sih, Miss? Nah, ada pertanyaan, sumbu X itu untuk mencari apa? Sumbu X ini untuk mencari seberapa jauh benda itu sampai. Ya, jadi ketika kita melempar atau misalnya kita menendang bola. Bola itu kalau ditendang kan bentuknya itu parabola begini, ya. Oke. Nah, titik terjauh yang bisa dicapai oleh bola itu adalah sumbu X. Jadi hanya sumbu X saja. Jadi dia tidak ada Y-nya karena dia lurus horizontal ya. Itu khusus untuk kalau misalnya kita menendang bola ya. Jadi seberapa jauh tendangannya itu. Jadi itu memakai simbol X. X itu berapa jauh. Berapa jauh benda itu dilemparkan secara parabola. Ya, X sama dengan Vx0 kali T. Nah, sekarang perhatikan. Apakah Vx0 itu hanya Vx0 saja? Tidak. Tetapi Vx0 ini diganti dengan V0 cos theta. Ya. Nah, ini Vx0 itu diganti dengan V0 cos theta. Diganti dengan ini. Jadi kalau yang berkaitan dengan VY itu adalah V0 sin theta. Nah, ini kalau VY ya. Nah, sampai di sini apakah ada rumusnya lagi? Ada lagi rumusnya ya. Nah, perhatikan ini. Y sama dengan VY0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Rumus ini diambil dari rumus GLBB, Y sama dengan V0 T plus minus setengah GT kuadrat. Ya, jadi semuanya berkaitan. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Y itu untuk menghitung apa sih, Miss? Nah, Y itu untuk menghitung berapa tinggi yang dicapai oleh benda yang dilemparkan secara parabola. Tingginya berapa? Nah, sekarang perhatikan analoginya itu ketika kita melempar bola di ring basket. Ketika kita melempar bola di ring basket, itu ada tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimum itu adalah ketika bola itu mencapai ring basket, ya. Nah, itu biasanya ada di rumus-rumus yang berkaitan dengan kita melemparkan bola di ring basket. Kalau misalnya ada soal tentang orang yang bermain sepak bola atau orang yang melempar sesuatu ke depan, itu biasanya rumusnya X. Nah, ini Y ini biasanya untuk ring basket ketika kita melemparkan bola di ring basket. Y itu adalah ketinggian maksimum ya. Sama dengan VY0, jadi V0 ini diganti VY0. Kenapa Y memakai Y? Karena arahnya kan vertikal, jadi memakai VY. Dikali T dikurangi setengah kali GT kuadrat. Minus ini karena dia naik ke atas. Melawan gravitasi. Ya. VY0 ini kita ganti menjadi V0 sin theta. Nah, rumusnya menjadi lebih panjang, yaitu V0 sin theta T minus setengah GT kuadrat. Oke? Nah, ketika di titik Y atau ketika di titik tertinggi, ya, maka VY-nya adalah 0. Kecepatannya 0. Kenapa harus 0? Karena kalau tidak 0, maka dia akan langsung naik terus ke atas sampai ke angkasa. Sedangkan di dalam sains itu kecepatan
pada suatu saat akan menjadi 0 karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi, G. Ya. Oke, sekarang perhatikan untuk rumus selanjutnya. Saya jelaskan aja sampai 4 rumus ini ya, Vx, Vy, X, Y. Sebenarnya ada lagi di V ini. Ya, tetapi mengikuti nanti langsung ke soal saja. Kalau saya jelasin rumus-rumus ini, saya paham pasti kalian tidak nyantol ya. Jadi kalau pakai soal pasti kalian ngerti. Oke, perhatikan untuk gerak peluru ya. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan di depan, tetapi ini memakai koordinat Kartesius. Ya. Jadi kalau koordinat Kartesius pakai I dan J. Apa sih I dan J itu? I itu adalah sumbu X, J itu adalah sumbu Y. Ya. Jadi kalau gerak parabola itu pasti ada sumbu X dan sumbu Y. X itu I, Y itu J. Ya. Langsung saja. Nah, sekarang perhatikan untuk mencari waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Ini sebenarnya banyak sekali rumus parabola ya. Rumus parabola ini banyak karena kombinasi dari depan-depan ini. Depan ini. Ya. Dan kalau misalnya ini adalah dasar, gerak, vektor, dan ini adalah dasar. Kalau ini tidak bisa dikuasai, maka untuk menghitung waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi, ini juga kalian tidak akan paham. Oke, rumus VY sama dengan V0Y minus GT, ini adalah rumus di awal yang tadi yang saya sudah jelaskan. Di sini ya. Di sini. VY sama dengan VY0 minus GT. Ya. Untuk menghitung waktu yang dicapai pada saat titik tertinggi, itu diambil dari VY sama dengan V0Y minus GT. VY-nya adalah 0. Kenapa? Kenapa 0? Karena mencapai titik tertinggi, pasti benda itu akan diam, terus dia akan mengambil ancang-ancang turun ke bawah. Kalau dia itu tidak 0, maka dia akan lurus, naik, terus. Dan itu melawan hukum sains ya. Kenapa melawan hukum sains? Kan setiap benda yang akan dilemparkan ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Kecuali kalau misalnya dia melewati lapisan ozon ionosfer yang tidak akan turun ke bawah, maka dia akan melayang-layang di udara. Ya, tetapi ini menurut hukum Newton itu VY di titik tertinggi itu adalah 0. Jadi 0 sama dengan V0Y minus GT. Ya. Dari V0Y minus GT ini ya sama dengan 0 ya. Maka V0Y-nya ini akan dipindahkan ke ruas kanan. Ya. Jadi dipindahkan ke ruas kanan. Atau GT-nya ini karena dia minus, saya pindah ke kanan juga boleh. Dan kalau dipindah ruas kanan, maka hasilnya adalah ini. Ya. T sama dengan V0Y per G. V0Y-nya ini diambil dari yang tadi saya sudah jelaskan di depan. V0Y itu pasti V0 sin theta. V0X itu adalah V0 cos theta. Oke? Udah jelas ya? Nah, ini mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Dan ini untuk mencari tinggi maksimum. Jadi rumusnya nih. Sin theta 0. Ya. Jadi sin theta 0 itu sin theta dikuadratin. Nanti saya jelaskan trigonometri sin kuadrat theta itu rumusnya apa ya? Miss, jam 9.
Oh, sudah. Kenapa? Udah jam 9. Oke, baik anak-anak. Sampai di sini perjumpaan kita tentang gerak parabola ya. Saya tahu pasti kalian pusing ya, karena masuk langsung banyak rumus. Nanti kita lanjutkan minggu depan langsung ke soal cerita atau soal-soal ya. Baik, kita akan sebentar ya, saya. Oke, anak-anak. Miss, Ya. itu nanti di-upload kan Miss di Moodle kan Miss biar bisa Iya. saya lihat. Saya upload di Moodle. Karena saya hari ini belum buka Moodle sama sekali ya. Jadi saya jelaskan dulu baru saya akan upload di Moodle. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kalian sudah belajar gerak parabola. Tetapi sebelumnya saya mau buka videonya dulu. Saya mau screenshot ya. Buka videonya dulu semuanya. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah saya screenshot. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. Makasih, Miss. Ya. Makasih, Miss.